Ada banyak alasan bagi tim-tim La Liga atau tim divisi manapun untuk merebut trofi Copa del Rey tahun 2022. Mereka butuh trofi untuk mempermanis musim selain fakta bahwa ada banyak manajer akan dinilai kesuksesannya berdasarkan trofi, meskipun itu hanya sekelas Piala Raja Spanyol. Alasan pertama, jarak Real Madrid sudah terlalu jauh. Skuad Karim Benzema dan kawan-kawan menjaga keunggulan cukup jauh di puncak klasemen Liga Spanyol. 5 poin dari pesaing terdekatnya Sevilla dengan tim asuhan Julen Lopetegui itu memiliki tabungan satu pertandingan lebih banyak. Namun coba lihat selisih mereka dengan tim urutan ketiga Real Betis, ada selisih 15 poin. Demikian juga ada selisih 16 poin dari tim urutan keempat Atletico dan Real Sociedad. 17 poin dari tim urutan ke-6 Barcelona. Sekedar perbandingan pada musim 2020-21, Atletico yang kemudian menjadi juara sudah menjauh 8 poin dari urutan kedua Los Blancos setelah 20 pekan. Dengan demikian, Copa del Rey menjadi satu-satunya opsi untuk merebut trofi musim 2021-22 bagi tim-tim di luar Real Madrid. Alasan kedua, ada 3 big match pada babak 16 besar. Ada banyak pertandingan menarik untuk babak 16 besar Copa del Rey yang akan berlangsung satu leg saja, tanggal 15 atau 16 Januari 2022 dan tanggal 19 atau 20 Januari 2022. Setidaknya ada 3 big match terjadi pada babak 16 besar ini. Yang paling mencolok tentu saja adalah Athletic Bilbao versus Barcelona. Kemudian Real Betis versus Sevilla yang merupakan pertarungan antara tim urutan ketiga versus tim kedua pada papan klasemen La Liga. Satu big match lainnya adalah Real Sociedad versus Atletico Madrid, pertarungan tim urutan kelima lawan ranking keempat Liga Spanyol. Keinginan untuk lolos ke perempat final guna merebut trofi ditambah keinginan untuk membuktikan bahwa mereka lebih baik daripada rivalnya akan membuat pertandingan-pertandingan 16 besar ini menyenangkan untuk ditonton. Alasan ketiga, Real Sociedad hanya menjadi juara 14 hari saja. Real Sociedad adalah tim juara Copa del Rey yang hanya berkuasa selama 14 hari saja. Akibat krisis kesehatan, kompetisi 2019-2020 ditunda sampai 3 April 2021. Menghadapi Athletic Bilbao, pasukan Imanol Alguacil berhasil menang berkat sepakan penalti Mikel Oyarzabal pada menit 63. Tetapi gelar juara yang dimiliki oleh Real Sociedad itu hanya berusia 14 hari saja, karena final untuk kompetisi 2020-21 dilakukan pada 17 April 2021. Alasan keempat, Athletic Bilbao 2 final tetapi gagal. Final Copa del Rey 2020-21 dilangsungkan antara Barcelona versus Bilbao. Sehingga bayangkanlah apa yang ada di benak para pendukung Los Leones menghadapi 2 final dalam rentang 14 hari. 2 gelar dalam 14 hari bukan? Ternyata gagal total. Usai kekalahan pada final pertama 0-1 di tangan Real Sociedad, pasukan Marcelino Garcia kalah lagi di tangan Barca, kali ini dengan skor 4-0. Usai kegagalan final pertama, waktunya masih terlalu pendek bagi Los Leones untuk pulih. Keempat gol itu datang, 2 dari Lionel Messi, 1 Antoine Griezmann, dan 1 sisanya Frenkie de Jong. Alasan kelima, Barcelona terlalu jauh tertinggal. Skuad asuhan Xavi sudah pasti akan mengincar trofi Copa del Rey musim 2021-22. Ada banyak alasan untuk itu. 1, mereka adalah sang juara bertahan kompetisi Copa del Rey. Alasan kedua, Barca adalah juara paling banyak di ajang Piala Raja Spanyol ini sudah 31 kali sepanjang sejarah. Dan masuk final pun paling sering 42 kali. Yang terakhir kali terjadi pada April 2021 saat mereka menghabisi Athletic Bilbao dengan skor 4-0. Alasan ketiga, Xavi butuh trofi untuk membangkitkan semangat anak buahnya. Saat ini mereka tertahan di posisi ke-6 klasemen Liga Spanyol. Sementara itu alasan keempat, sudah hampir mustahil Barca menjadi juara Liga Spanyol untuk musim 2021-22. Mereka sudah tertinggal 17 poin dari Los Merengues di puncak klasemen.
Pada pekan pertama Januari 2022, Barcelona sebenarnya berpeluang merebut posisi ketiga klasemen dengan kemenangan di Granada. Tetapi gagal akibat gol menit terakhir oleh Antonio Puertas selang 10 menit setelah Barca bermain dengan 10 orang saja usai Xavi, pemain muda mereka, diusir wasit untuk kartu kuning keduanya. Kegagalan menang menyebabkan Barca masih tertahan di urutan ke-6. Alasan ke-6, Copa del Rey Madrid terakhir terjadi pada zaman Ancelotti. Semua penjelasan tersebut mengasumsikan Los Blancos akan tersisih lebih awal, tidak melaju ke putaran-putaran akhir Copa del Rey. Benarkah demikian? Apakah benar Los Blancos akan menyerahkan Copa begitu saja dengan konsentrasi pada gelar juara Liga Domestik? Justru sama sekali tidak akan demikian. Real Madrid memang sudah lama tidak pernah menjadi juara Copa del Rey. Terakhir kali mereka juara pada tahun 2014. Tahu nggak siapa entrenador Los Blancos pada tahun 2014? Carlo Ancelotti. Pada waktu itu Ancelotti mengalahkan Barca di final. Jadi sudah pasti bahwa sang pelatih Italia akan menyimpan ambisi untuk menang pada musim 2021-22 ini. Lawan mereka di babak 16 besar adalah Elche, tim yang diperkirakan tidak akan terlalu menyulitkan karena menduduki posisi 17 di klasemen La Liga. Siapa ketemu siapa di 16 besar Copa? Real Mallorca versus Espanyol untuk hari pertama 15 Januari 2022. Juga pada hari pertama ada tim divisi kedua Sporting Gijón versus Cadiz. Juga tim divisi kedua Girona versus Real Vallecano. Real Betis versus Sevilla inilah fokus untuk hari pertama 16 besar. Setelah itu pada hari kedua Atletico Baleares versus Valencia. Tim La Liga ini paling beruntung kebagian tim divisi ketiga. Pada hari terakhir 16 besar, 3 pertandingan sekaligus, Elche versus Real Madrid, kemudian Real Sociedad versus Atletico Madrid, dan Athletic Bilbao versus Barcelona. Fokus untuk laga hari terakhir ini adalah Bilbao versus Barca untuk berbagai alasan. 1. Los Leones akan mencoba membalaskan dendam final 2021 saat mereka kalah 4-0. Alasan kedua, tidak ada kesempatan terbaik untuk menang atas skuad Xavi kecuali saat ini ketika mereka tidak dalam kekuatan penuh. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.